Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kekuatan penindas besar-besaran langsung mencapai puncaknya, dan segera, sesosok tubuh berjalan di langit. Benar, hanya satu musuh yang datang. Dia memiliki tubuh yang manis, melayang di udara, tampak seperti manusia. Diselimuti jubah panjang yang bahkan menyembunyikan kepalanya, dia memiliki tongkat ungu tua di tangannya. Tongkat itu tampak seperti tulang panjang, bersinar ungu di kedua ujungnya. Long Hao Shen mengambil langkah kecil ke depan, dan yang lainnya berkumpul di belakangnya. Sementara itu, cahaya keemasan terpisah dari tubuhnya, itu adalah Ye Ting, mengirimkan dua pedang ilahi ke tangan Hao Shen. Setelah sosok ungu tua itu muncul, ia tidak segera melancarkan serangan ke arah mereka, tetapi mengalihkan pekamungannya ke formasi heksagonal yang didirikan oleh Hao Yue. Perlahan mengangkat tangannya, dia melantunkan dengan suara yang terdengar sangat manis, terdengar feminin. Tapi bahasa itu sama sekali asing bagi kelompok mereka. Ambil pilnya dan ikuti aku. Long Hao Shen berteriak pelan, dan merupakan orang pertama yang meminum pil spiritual yang bergabung dengannya, sambil langsung melepaskan 4 set sayap emas di punggungnya. Dalam sekejap, sosoknya melonjak di udara. Semua yang lain mengambil pil mereka sendiri hampir bersamaan, mengikuti Long Hao Shen ke udara. Long Hao Shen, Cai Er, Lin Xin, Wang Yuan, Zhang Fangfang, dan Han Yu, mereka berenam bersama dengan Ye Ting melonjak tinggi. Mata iblis mengikuti di punggung Han Yu, tentakelnya melilit pinggang Han Yu seolah-olah digendong olehnya. Han Yu bisa merasakan bahwa pada saat sosok ini muncul dari langit, komkamun mata iblis mulai menggigil hebat. Ini adalah menggigil yang tak terbendung, yang timbul dari ketakutan yang intens yang menyebar terus-menerus ke Han Yu melalui kontrak mereka. Dia jelas merupakan sosok dari langkah ke-9, dan sama sekali bukan lawan yang biasa. Han Yu diam-diam tercengang, tetapi tidak memperingatkan Long Hao Shen. Dia bisa merasakan bahwa Hao Shen secara alami merasakan itu juga, bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Sepasang pedang beratnya diarahkan ke samping. Long Hao Shen membuat yang lain membentuk garis langsung di langit, dan semua orang di belakang meletakkan tangan mereka di pundak yang ada di depan. Energi spiritual besar-besaran mulai mengalir ke dalam tubuh Long Hao Shen. Pedang Arya dari Dewi Cahaya, dan pedang Hibiscus of Light mulai meledak dengan energi dataran tinggi spiritual yang mencolok, bersinar mencolok dalam warna oranye dan hijau. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi di luar esensi cahaya murni Long Hao Shen, lapisan ekstra dari lingkaran ungu tipis terbentuk, membuatnya terlihat lebih mengesankan. Dengan sangat cepat, Long Hao Shen tiba bersama dengan yang lain di depan musuh berjubah, tepat di antara Hao Yue dan dia. Tetap diam, Long Hao Shen melambaikan pedang di tangannya. Menyilangkan pedangnya untuk menggunakan tebasan menyilang, kemampuan serangan paling kuat yang saat ini dimilikinya. Dengan dukungan dari rekan-rekannya, energi spiritual Long Hao Shen naik menjadi 100.000 energi spiritual dalam beberapa kedipan mata. Total kekuatan yang bisa dia manfaatkan sudah mencapai puncak tertinggi yang pernah dicapai dalam hidupnya. Dan selanjutnya, Hao Shen menemukan bahwa tidak peduli bagaimana energi spiritual terus mengalir dalam dirinya, dia tidak memberikan tekamu-tekamu kelebihan beban. Terlebih lagi, dua wadah spiritual yang terbentuk samar pada dirinya benar-benar menyelesaikan transformasi mereka pada saat itu. Dengan kata lain, Long Hao Shen sekarang telah membuka total 7 wadah spiritual. Membuka wadah spiritual, bagi praktisi manapun, adalah masalah yang sangat menantang namun penting. Pembukaan dua wadah spiritual ini segera memberinya perasaan luar biasa. Kilau tingkat epik mekar dari dua pedang ilahi yang terkondensasi di udara, dan sinar cahaya biru tua segera terbang langsung ke musuh yang berjubah. Setelah melalui 2 tahun penempaan ini, keempat pemburu iblis benar-benar bisa, setelah bergandengan tangan, menandingi kekuatan Dewa Iblis di bawah 36 teratas. Suara mendengung bergema keluar di udara dari tangan kiri musuh yang diulurkan dari gaunnya. Itu adalah tangan wanita yang ramping, digambarkan berkilau putih.
Faktanya, ini adalah tangan terindah yang pernah ditemui kelompok Long Hao Shen. Tapi tangan seperti kilau putih itu benar-benar sangat pucat seolah-olah sangat tidak sehat, yang melangkah lebih jauh untuk mengeluarkan perasaan teror. Ujung telunjuk tangan itu dengan lembut menunjuk ke arah serangan itu, tebasan menyilan yang mampu menyamai serangan kekuatan penuh dari alat ilahi. Mengkamulkan skill tersebut, Long Hao Shen sebelumnya berhasil membunuh Dewa Iblis Sire dan Crocel. Tetapi pada saat ini, pukulan yang begitu kuat dihentikan hanya oleh satu jari. Kilatan biru tua menyebar dari jarinya, dan sosok manisnya sedikit gemetar, saat suara pijarnya berhenti. Meskipun serangan Long Hao Shen tidak menimbulkan kerusakan padanya, mantranya terputus. Jadi kamu, makhluk dari dunia lain, kembali lagi. Suara dingin itu menyebar ke pikiran Long Hao Shen dan yang lainnya, tanpa komunikasi fisik. Tapi dari situ, kelompok itu bisa dengan jelas merasakan niat dari musuh. Kejutan Long Hao Shen sangat kuat, dia hanya menggunakan satu jari untuk memblokir serangan terkuatnya. Mengkamulkan pada dua pedang ilahi tingkat epik ditambah energi spiritual murni dan esensi cahaya saat itu, yang sebenarnya bisa dia lakukan hanyalah mengganggu sihir musuh. Kekuatan yang tidak masuk akal. Kamu memiliki aura Austin Griffin di tubuhmu. Tidak heran kamu bisa mengganggu teknik saya. Sepertinya kamu memperlakukan Austin Griffin dengan sangat baik di duniamu. Betapa beraninya kamu. Lalu aku akan membunuhmu dulu sebelum membuangnya. Suara dingin itu penuh amarah, mengeluarkan perasaan aneh yang menggemaskan. Jika Long Hao Shen tetap sedikit lebih lama pada saat kepala ketiga Hao Iwe keluar, dia akan mengenali musuh berjubah itu sebagai salah satu penguasa paling kuat di dunia ini, Ratu Li. Mengarahkan tongkat tulang di tangannya ke arah Hao Shen, lepuh merah muda kecil keluar dan mengarah langsung ke arahnya. Sementara itu, kecemerlangan ungu tua di langit di belakang Ratu Li menjadi lebih intens, menyelimuti kelompok 6 orang di dalam sekejap. Kekuatan penindas yang sangat besar datang dengan luar biasa, dan esensi kegelapan yang ganas segera mengarah langsung ke kelompok Long Hao Shen, dipenuhi dengan tekanan mematikan. Tempat ini berada di alam lain, Long Hao Shen, dia bahkan tidak bisa meminjam kekuatan Dewi Cahaya. Tetapi sebagai orang pilihan dewa dia telah menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Pedang di tangannya pulih dengan tiba-tiba, Long Hao Shen membuat suara mendesis panjang saat api emas keluar dari tubuhnya secara instan, menutupi seluruh langit dengan warna kuning keemasan seperti matahari. Aura suci yang tak tertandingi mekar dari tubuh Hao Shen, membuat cahaya ungu tua tidak dapat menyerang ke area emas ini terlepas dari intensitasnya. Cahaya suci-suci adalah musuh terbesar bagi energi spiritual mayat hidup. Meskipun Long Hao Shen tidak memiliki sumber energi spiritual suci, ini juga berarti bahwa cahaya suci sangat berharga dan luar biasa di dunia ini. Terlepas dari kekuatan Ratu Li, dia pada akhirnya adalah zombie. Di depan esensi cahaya murni seperti itu, dia menderita kerugian yang cukup besar, domainnya yang kuat sebenarnya tidak dapat menangani Long Hao Shen. Menghadapi aura yang fantastis dan kuat ini, Long Hao Shen tidak berani menunjukkan kecerobohan. Cahaya keemasan warna-warni menyebar tiba-tiba, membentuk cahaya yang meluas dalam jangkauan yang luas, dengan tubuhnya di tengah. Kemampuan Ksatria Guardian, perisai dinding dilepaskan. Serangkaian suara aneh bergema di perisai siput ilahi matahari dan bulan, dan di kejauhan darinya, Long Hao Shen secara mengejutkan bisa melihat efek korosi dari aura ungu yang menakutkan itu. Tapi sama seperti domain Ratu Li dibatasi oleh Long Hao Shen, perisai siput ilahi memiliki perlawanan ekstrim terhadap sihir kematian dan kegelapan. Sihir ungu itu tidak memiliki kekuatan dampak yang sangat besar, tetapi efek korosi elemen kegelapannya yang kuat diam-diam layu di depan perisai siput ilahi. Setelah berhasil memblokir serangan musuh, Long Hao Shen menarik napas kecil relaksasi. Ratu Li ini tentu saja sangat kuat, tetapi tampaknya ditekan dalam aspek unsur. Selanjutnya, karena penggunaan pil gabungan spiritual, kultivasi Long Hao Shen saat ini mencapai tingkat yang mencengangkan. Teman-temannya semua adalah seorang dari langkah ketujuh yang melebihi 100.000 energi spiritual. Disatukan, mereka berlima melebihi total 600.000, dan menambahkannya ke energi spiritualnya sendiri,
dan Ratu Lik tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk membunuhnya. Dengan mendengus dingin, Ratu Lik sekali lagi membuat sihir aneh dari sebelumnya, menyebabkan sihir ungu tanpa henti dipancarkan dari tongkatnya. Beberapa besar dan beberapa kecil, dan saat mereka terbang melewati Long Hao Shen. Pada lintasan penerbangan sihir, ruang tiba-tiba robek, dan ini dilakukan semata-mata dengan kekuatan sihir. Begitulah menakutkannya sihir itu. Mata Long Hao Shen memancarkan warna emas, menangkis serangan musuh melalui perisai siput ilahi matahari dan bulan. Tapi, sihir itu menghabiskan energi spiritualnya dengan kecepatan yang cukup besar. Pada tingkat ini, dia tidak akan bertahan lama. Yating, Long Hao Shen berteriak keras. Yating dan dia saling berhubungan secara mental. Tungku roh yang paling kuat, yang menyerap sejumlah besar energi dari penggabungannya dengan tungku roh suci, berevolusi sedemikian rupa sehingga Long Hao Shen belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Kekuatan Ratu Lik yang tak terduga mencapai perkiraan setidaknya 300.000 energi spiritual, kekuatannya setara peringkat 5 besar Dewa Iblis. Dan selanjutnya, di alam ini, kekuatannya pasti akan sangat diperkuat. Namun Long Hao Shen tidak tahu berapa lama lagi Hao Yue harus tetap tinggal. Pada tingkat ini, mereka hanya akan bisa menunggu kematian, jadi dia harus memikirkan cara untuk bersaing dengan musuh. Yating terus terbang bersama Long Hao Shen sepanjang waktu. Mendengar panggilannya, dia mengangkat tongkat emasnya. Kemudian orang bisa melihat kilatan cahaya keemasan keluar dari tongkat, mengarah langsung ke Ratu Lik. Pada saat yang sama dengan cahaya penembakan ini, tungku kecil muncul samar-samar di depan Yating. Ratu Lik sekali lagi mengulurkan tangan kirinya, mengarahkannya ke cahaya penembakan ini. Berbicara tentang hal yang aneh, kilatan cahaya yang dimaksud tidak terpengaruh oleh jari yang menunjuk. Saat mendarat di Ratu Lik, orang bisa melihat dengan jelas cahaya yang mengencang di pinggang Ratu Lik, menariknya ke arah Long Hao Shen. Apa itu? Apalagi Ratu Lik, bahkan kelompok Long Hao Shen tidak tahu kemampuan apa yang digunakan Yating. Sebenarnya mengabaikan pertahanan musuh untuk menariknya secara langsung, bahkan seseorang dengan tingkat kekuatan Ratu Lik tidak berhasil melawannya. Keberhasilan ini sangat menggembirakan Long Hao Shen. Cahaya warna-warni yang intens tiba-tiba meledak dari perisai siput ilahi yang menghancurkan sihir ungu satu demi satu, dan pedang Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali di tangan kanannya. Seketika, Long Hao Shen menjadikan dirinya satu dengan pedang ilahi. Niat pedang yang tajam mengelilingi tubuhnya, saat sekelilingnya tampak benar-benar terdistorsi. Suara dering tajam menembus langit, saat kecemerlangan oranye berkilauan ditembakkan ke Ratu Lik. Ternyata, dalam waktu singkat dia berpindah tangan dengan Ratu Lik, Long Hao Shen mulai mengerti bahwa musuh ini mirip dengan penyihir manusia yang memanipulasi roh-roh yang telah pergi. Sihirnya benar-benar kuat, yang paling kuat yang pernah dilihat Long Hao Shen dalam hidupnya. Bahkan ketika mengandalkan perisai siput ilahi matahari dan bulan dan energi spiritual yang melebihi hitungan 150.000, energi spiritual melawan itu sangat sulit. Namun, sihirnya begitu kuat, kemampuan fisiknya secara alami tidak akan terlalu hebat. Serangan langsung ke tubuhnya mungkin akan menentukan. Tembakan cahaya keemasan dari tongkat Yating adalah kemampuan kuat yang lahir dari evolusi baru tungku roh suci. Setelah menyerap permata yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Crocel, perubahan muncul di tungku roh suci. Meskipun tidak meningkatkan jangkauan tungku roh suci, dan tidak mendapatkan kemampuan seperti teknik tarikan seperti yang dibayangkan Long Hao Shen, ia memperoleh kemampuan lampiran yang sangat istimewa, dari kategori yang sama dengan tungku roh suci. Tentu saja, itu sepenuhnya menjadi bagian dari Yating, karena tungku roh suci awalnya menjadi bagian dari dirinya. Kemampuan ini disebut kekuatan mutlak. Dan selama Yating mengaktifkannya, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, musuh ini masih akan ditarik sampai batas tertentu, dan tiba di depan Long Hao Shen. Kemampuan ini memiliki jangkauan 100 meter, yang berarti bahwa saat masuk dalam jarak 100 meter dari Yating, target dapat ditarik tanpa syarat. Kemampuan ini masih jauh lebih lemah dari teknik tarikan yang digunakan Crocel, tapi jangan lupa bahwa teknik tarikan Dewa Iblis Crocel belum tentu berhasil, dan memiliki banyak keterbatasan.
Meskipun kemampuan tarik ini terbatas dalam hal jangkauan, sekarang bahkan sebanding dengan artefak ilahi dalam jarak 100 meter. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Long Hao Shen pasti bisa menang melawan lawan. Dan selanjutnya, kemampuan yang diperoleh setelah berevolusi ini hanya dapat diaktifkan hingga 3 kali sehari. Ratu Lik dengan dingin menyebarkan pikiran ke benak Long Hao Shen, jangan bercanda. Apakah serangan pedang ilahi Long Hao Shen menjangkau? Itu menjangkau, namun, itu hanya menghantam hamparan kabut ungu tua. Pada saat Ratu Lik tiba di depan Long Hao Shen, kemampuan tarik tungku roh suci kehilangan efektivitas, oleh karena itu pukulan terakhir yang dipenuhi dengan niat pedang juga tidak memiliki efek. Ratu Lik tiba-tiba berubah menjadi kabut dan membiarkan Arya dari Dewi Cahaya lewat. Transformasi kabut. Tidak, musuh ini sebenarnya adalah eksistensi seperti roh jiwa. Long Hao Shen sangat terkejut, dan hampir tanpa sadar membuat reaksi instan. Cahaya keemasan warna-warni yang kuat tiba-tiba ditembakkan dari perisai siput ilahi, untuk mendarat ke kabut yang dikeluarkan dari Ratu Lik. Segera, teriakan sedih terdengar. Kabut hitam keunguan melesat lebih dari 1000 meter jauhnya dengan kecepatan tinggi, sebelum berubah menjadi penampilan Ratu Lik. Tapi tubuhnya jelas tidak stabil mengambang di langit, tampak terluka. Sebagai alat ilahi yang diubah dari binatang siput ilahi, perisai itu memegang cahaya paling murni. Memang, tanpa tubuh fisik, Ratu Lik kebal terhadap serangan fisik apapun, tetapi penerangan cahaya suci dapat melukainya. Tapi itu membutuhkannya untuk mencapai tingkat kekuatan yang cukup tentunya. Dan perisai siput ilahi memiliki kemampuan seperti itu. Cahaya keemasan warna-warni yang intens bergerak di langit, saat Long Hao Shen akhirnya mengendurkan napasnya. Setelah akhirnya melukai musuh, dia tidak mengejar lebih jauh, yang paling penting adalah melindungi Hao Yue. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Suara Ratu Lik bahkan lebih dingin, dan rasa dingin ini mengandung kemarahan yang ekstrim. Dia jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangani Long Hao Shen, karena merasakan celah besar yang memisahkan musuh dan dirinya sendiri. Dia ingin mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin untuk berurusan dengan Hao Yue, tidak mungkin Austin Griffin akan begitu mudah dihancurkan. Setelah menumbuhkan kepala keenamnya, bahkan keberadaan seperti Ratu Lik tidak memiliki kepastian mutlak di depannya. Tapi dia tidak menyangka Long Hao Shen benar-benar begitu sulit untuk diatasi. Diberkati dengan energi spiritual dengan kemurnian ekstrim dan alat ilahi seperti perisai siput ilahi, dia benar-benar berhasil menahan Ratu Lik. Pada saat ini, segi 6 ungu Hao Yue mulai menjadi gelap di langit. Tubuhnya menjadi berkilauan. Orang bisa melihat dirinya saat ini lebih dekat dengan naga raksasa, bukan kadal. Keenam kepala itu juga terlihat lebih dekat ke kepala naga, dan dia telah mendapatkan sayap yang mirip dengan naga. Auranya juga menjadi jauh lebih bermartabat. Evolusi ini akan segera selesai. Bahkan yang kultivasinya mencapai tingkat seperti yang dimiliki Ratu Lik, memiliki dendam yang besar terhadap Hao Yue, dan tidak bisa menahan perasaan gugup karena itu. Setelah sebelumnya mengalami pertempuran yang luar biasa sejak saat itu, dia paling memahami sifat menakutkan Austin Griffin. Mereka tidak bisa membiarkannya melarikan diri sekali lagi setelah berhasil berkembang. Jika tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka akan dapat melawannya di lain waktu. Mencapai titik pemikiran ini, Ratu Lik mengeluarkan pekikan setelah melihat ke atas, dan, segera, bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter lebih dari 1 meter masing-masing muncul, seperti hujan meteor ungu, menembak ke arah kelompok Long Hao Shen, termasuk Hao Yue dan segi 6 ungunya. Ratu Lik mengarahkan tongkatnya ke depan saat dia melantunkan mantra yang terus mengamuk. Di langit mulai muncul serangkaian retakan, sementara kabut hitam naik di sekelilingnya. Orang bisa melihat bahwa setelah kenaikan kabut hitam keunguan itu, aura yang keluar dari Ratu Lik menjadi sangat lemah. Dia memang terluka oleh ledakan cahaya keemasan multiwarna sebelumnya, setelah terlalu meremehkan Long Hao Shen, meremehkan yang dipilih dewa ini. Pada saat ini, Ratu Lik keluar dengan kekuatan penuhnya yang sebenarnya. Long Hao Shen tidak berani menunjukkan kecerobohan. Terbang mundur dengan rekan-rekannya dengan kecepatan tinggi, dia tepat di depan Hao Yue.
Menjadi satu individu, dia tidak bisa hadir untuk merawat segi enam ungu di langit, dan hanya bisa fokus melindungi Hao Yue. Cahaya keemasan multiwarna sekali lagi mekar, sebagai dinding perisai direkonstruksi. Sementara itu, Long Hao Shen melantunkan sihir bersama Yating. Itu untuk pantulan cahaya. Dia tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan dicapai oleh serangan Ratu Lik berikutnya, jadi mempersiapkan teknik untuk melawannya bukanlah kesalahan. Sihir yang datang jauh lebih kuat daripada serangan sihir ungu yang datang sebelumnya, itu juga datang dengan kekuatan tumbukan yang menakutkan. Sementara berturut-turut melawan beberapa serangan sihir, berkat kekuatan pertahanan perisai siput ilahinya, dia masih terus mundur bersama dengan yang lain.